Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama teknisi idola. Di video kali ini kita dapat servisan ya. Kita dapat pasien Redmi 4X dengan kasusnya, yaitu ketika kita coba nyalakan, dia beberapa saat gambarnya bagus ya, tetapi setelah beberapa detik dia blue screen dan langsung restart ya. Oke, di sini kita nyalakan dan kita bisa lihat di sini blue screen ya. Blue screen, dan setelah ditunggu beberapa detik ya, dia akan restart dan masuk Mi lagi, logo Mi ya, dan blue screen lagi. Dan tahap yang sudah saya lakukan yaitu sudah di flash ya, sudah di flash dan ternyata hasilnya masih tetap sama. Di flash sukses, tetapi tampilan Redmi 4X ini masih restart dan juga blue screen ya. Kita bisa lihat di sini untuk blue screen-nya seperti ini ya. Dan dipastikan ini bukan kasus LCD ya, karena biasanya kalau LCD ketika dinyalakan biasanya langsung blue screen, dan untuk kasus LCD biasanya birunya itu biru agak tua ya. Biasanya difilter untuk kerusakannya. Sebelumnya, bagi sobat yang pertama kali singgah di channel Teknisi Idola, silahkan klik subscribe lalu aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Teknisi Idola. Oke, di sini kita langsung saja buka ya. Untuk slot SIM-nya kita buka, dan sekarang kita akan buka backdoor ataupun tutup belakang dari Redmi 4X ini. Di sini saya hanya menggunakan kuku ya, karena biasanya dengan menggunakan kuku untuk casing masih mulus ya, jadi tidak ada cedera ataupun tidak ada lecet-lecet di bagian casing. Oke, setelah kita buka, di sini kita harus hati-hati karena untuk Redmi 4X ini ada soket untuk fingerprint ya. Setelah kita buka, kita selanjutnya menuju ke bagian atas. Lanjut saja kita bongkar bautnya satu per satu. Sebelumnya saya tegaskan kembali ya, di sini kasusnya bukan kasus LCD, karena kalau kasus LCD biasanya untuk HP-nya tidak restart ya. HP-nya biasanya nyala blue screen, agak tua blue screen-nya ya, dan untuk telepon bisa, tetapi untuk tampilan tidak ada ya. Dan ini kasusnya bukan LCD ya, ini adalah kasus hardware ya. Biasanya ini terjadi akibat adanya short ya, baik di kapasitor ataupun di IC. Oke, selanjutnya sekarang kita buka satu persatu untuk fleksibel yang melekat di bagian mesinnya ya. Jangan sampai nanti ketika kita cabut mesinnya ada fleksibel yang sobek akibat lupa dibuka ya. Oke, di bagian bawah ini ada fleksibel dan juga ada bagian antena ya. Setelah kita buka, selanjutnya kita akan langsung saja cek menggunakan multitester analog ya. Di sini kita lakukan saja di setel di skala X1 ya. Oke, lanjut saja. Sekarang kita lakukan pengecekan di bagian kapasitor. Ini adalah bagian kapasitor yang sering terjadi short dan menyebabkan blue screen dan juga restart ya. Ini adalah kapasitornya ya. Oke, langsung saja sekarang kita cek apakah di sini kapasitornya short ataupun tidak ya. Kita akan cek, dan kita bisa melihat jarumnya ya. Untuk jarum multitesternya kita bisa lihat, dan ternyata dibolak-balik, ternyata ini tidak short ya, menandakan kapasitor ini bagus ya. Untuk kapasitor yang short biasanya kalau dicek kutub kaki satu dan kaki lainnya ya akan full, di bagian multitesternya akan full ya, tetapi di sini kapasitornya masih bagus ya. Oke, lanjut saja sekarang kita ke tahap berikutnya. Di sini saya akan menunjukkan bagian IC ya. Ini adalah IC WTR2965, dan ini juga bisa menyebabkan HP restart ya. Biasanya ada HP setelah di flash masih restart, coba ganti WTR 2965 ya. Biasanya khusus untuk di HP Qualcomm, WTR 2965 ini sering terjadi short ya, dan biasanya mengakibatkan HP menjadi restart. Dan di kasus ini kita akan coba saja langsung melakukan pergantian di IC WTR-nya ya.
Karena untuk di HP Redmi 4X banyak kasus yang terjadi ketika HP restar-restar dan juga HP-nya blue screen ya, disebabkan oleh IC WTR ini. Oke, lanjut saja sekarang kita cabut ya. Di sini saya menggunakan blower buatan Mas Abimayu dengan saya setelnya di bagian panasnya saya setel di angka jarum jam 10 dan untuk anginnya di angka jarum jam 10 ya. Dan untuk blower-blower yang lain untuk setelannya biasanya beda blower ataupun beda merek, beda juga setelannya ya. Di sini kita akan lakukan pengangkatan ya. Setelah goyang kita langsung cabut. Dan jangan sampai ya ketika belum goyang IC-nya sudah dicabut. Ini bisa mengakibatkan bagian kaki-kaki dari IC ataupun kaki-kaki di bagian mesin menjadi terhempas ya ataupun menjadi terangkat untuk jalurnya. Oke, ini adalah IC WTR 2965 ya, IC di bagian untuk sinyal. Selanjutnya kita langsung saja melakukan pembersihan di bagian kaki-kaki yang ada di mesin ya. Di sini saya menggunakan sedikit timah cair dan juga sedikit fluk. Dan untuk soldernya ya, untuk mata soldernya saya menggunakan yang tumpul seperti ini ya, agar nanti di bagian kaki-kakinya itu rata dan mudah untuk dipasang IC yang barunya ya. Oke, selanjutnya kita rapikan dengan menggunakan ujung solder ya, ujung mata solder, dan selanjutnya kita sediakan tisu ya. Jadi setelah kita gosok-gosok seperti ini, kita langsung saja mengoleskan tisu ataupun membasuh ya. Untuk mata soldernya kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Kita pastikan bagian kaki-kakinya rata ya dan juga rapi agar nanti proses untuk pemasangan IC WTR-nya berhasil dan presisi ya. Selanjutnya kita bersihkan dengan menggunakan sedikit cairan thinner ya. Dan selanjutnya kita bersihkan juga menggunakan sedikit tisu. Oke, di sini kita bisa lihat untuk kaki-kaki di bagian mesin sudah mantap ya, sudah jos dan siap dipasang IC WTR yang baru. Oke, di sini adalah IC WTR yang baru ya. Saya di sini kebetulan ada stok satu, mudah-mudahan saja kita langsung berhasil dengan mengganti IC WTR 2965 ini di HP Redmi 4X. Oke, langsung saja sekarang kita ke tahap pemasangan ya, setelah kita tadi membersihkan kaki-kaki di bagian mesinnya. Dan untuk tahap selanjutnya kita beri sedikit fluk ya. Di sini saya menggunakan fluk yang tipe Amtek ya. Dan saya beli hanya sekitar 5.000 ya, 5.000 6.000. Dan untuk pemasangan IC saya rasa untuk fluk ini recommended ya. Enak banget untuk pasang IC, tidak berbau dan juga cukup enak ya, tidak terlalu kental. Oke, selanjutnya sekarang kita presisikan dulu ya bagian IC WTR yang akan kita pasang di bagian IC sinyal ya. Ini IC WTR-nya. Kita langsung saja pasang dan kita langsung saja sembur di bagian atas ya. Biasanya saya di sini melakukannya seperti ini ya untuk penyolderannya, menggunakan blower di bagian atas dan bisa digoyang sedikit ya. Ketika sudah agak panas IC-nya kita bisa goyang sedikit dan di sini sudah berhasil ya. Cukup beberapa detik IC WTR sudah bisa terpasang ya. Dan ini kita bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Dan untuk pemasangan IC WTR ini tergantung dari kaki-kaki ya, kaki-kaki yang ada di mesin. Kalau sudah bersih dan sudah rapi seperti tadi ya, untuk pemasangan IC-nya cukup mudah dan cukup cepat ya, dan tentunya presisi. Oke, lanjut saja. Setelah kita memasang IC WTR, kita akan langsung saja pasang pada rumah ataupun pada casing Redmi 4X ini ya. Mudah-mudahan saja setelah kita mengganti IC WTR ini, HP Redmi yang tadinya blue screen dan juga restar-restar berhasil kita perbaiki ya.
Oke, kita langsung saja lakukan pemasangan fleksibel di bagian pinggir ya. Ada fleksibel untuk touchscreen dan fleksibel yang lainnya, kita langsung pasang saja. Dan selanjutnya nanti kita juga akan pasang untuk kartu SIM-nya ya, karena di sini kita menyervis di bagian IC WTR, yaitu IC untuk di bagian sinyal ya. Biasanya kalau IC WTR tidak berhasil ataupun pemasangannya tidak sukses, mengakibatkan sinyal tidak ada dan untuk radio off ya. Jadi otomatis untuk pemasangan IC WTR ketika kita tidak bisa ataupun tidak presisi untuk pemasangan IC WTR-nya, bisa mengakibatkan sinyal menjadi silang ataupun tidak ada layanan ya. Oke, di sini kita langsung saja lakukan pemasangan dari backdoor ya. Kita langsung saja pasang, hati-hati untuk memasang fingerpin-nya ya. Setelah kita pasang soketnya, selanjutnya kita pasang juga untuk SIM-nya ya, agar nanti kita bisa langsung melihat apakah sinyal timbul atau tidak ya. Kalau sinyal masih ataupun tidak timbul atau silang ya, berarti pemasangan IC WTR belum berhasil. Oke, di sini kita cas dulu ya karena baterai sepertinya kosong. Dan selanjutnya kita nyalakan. Dan tadi di sini ya, setelah beberapa detik ada tampilan Mi, ada langsung blue screen ya. Langsung blue screen, tapi di sini kita sudah bisa lihat ya. Sepertinya ini sudah berhasil ya. Kita tunggu berapa saat sampai nanti HP Redmi 4X ini masuk menu dan juga bisa masuk nota tentunya ya. Oke, kita bisa lihat di sini Samsung, maksud saya Redmi 4X ini sudah masuk ke menu dan kita bisa lihat sinyalnya sudah full ya, sampai-sampai barnya itu meluber ya. Oke, dan sekarang kita akan coba langsung lakukan cek ya. Cek pulsa dan berhasil. Dan ini adalah berarti tersangkanya adalah IC WTR ini. Jadi HP Redmi 4X yang tadinya restar dan juga blue screen sudah berhasil kita servis dengan mengganti IC WTR-nya ya. Jadi kemungkinan IC WTR bawaannya yaitu Korslet ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video teknis idola selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.